Assalamualaikum, kenalin aku Natabita, aku dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, Prodi Bisnis Logistik. Nah, aku bikin video ini dalam rangka memenuhi tugas UTS K3 aku. Tapi aku nggak sendirian, aku ditemani sama temen aku. Halo, aku Salma Desa Putri, aku berumur 19 tahun dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, jurusannya Bisnis Logistik. Oke, jadi kalian semua udah kenal nih sama kita berdua. Nah, aku langsung masuk ke pertanyaan pertama nih, Ma. Boleh banget. Selain kuliah nih sekarang, apa sih kesibukan kamu di kampus? Oke, selain kuliah, aku sekarang sibuk magang. Aku magang di Pusat Pengembangan Karir Unpad. Lalu aku juga aktif di beberapa organisasi kayak di UKM, aku di Young Investor, lalu juga di Himalogi. Wah, keren banget nih, sama produktif sekali ya Salma ini kehidupan mahasiswanya gitu. Betul, lumayan ya, capek sih sebenarnya, agak hektik gitu, tapi oke, gak apa-apa, aman. Betul banget, karena masa-masa kuliah tuh harus dimanfaatkan dengan baik ya, Ma. Betul banget. Ya. Nah, ngobrol-ngobrol soal kuliah nih, kamu kan di bisnis logistik nih ya, Ma. Pengen tahu dong, bisnis logistik itu belajar apa aja sih? Jujur banyak banget dan beragam banget, seru sebenarnya ya teman-teman. Kalau yang benar-benar tertarik sama dunia logistik itu perpindahan barang tuh di Bislog kita belajar manajemen persediaan, kita belajar juga asuransi logistik, terus kita belajar budaya kerja juga sekarang, terus kita juga belajar bikin startup logistik tuh kayak gimana. Kayak gitu sih, banyak banget sih yang aku pelajarin sekarang di bisnis logistik. Berarti seru banget ya, Mak, Seru bisnis banget, logistik nih. real. Jadi kayak bisa nih buat teman-teman yang mau masuk bisnis logistik. Nah, terus juga nih, Mak, kalau di bisnis logistik matkul apa sih yang jadi matkul favorit dan matkul yang menurut kamu agak sulit nih? Oke. Menurut aku matkul favorit aku sejauh ini sih budaya kerja ya. Budaya kerja dan K3. Soalnya kita benar-benar belajar tentang perusahaan, terus environment orang di kerja tuh kayak gimana gitu. Terus kalau untuk yang menurut aku udah sulit tuh kayaknya startup ya. Oke. Kenapa sulit? Karena kita benar-benar belajar dari nol gitu, dan kita harus benar-benar melahirkan suatu produk sampai jadi gitu kan. Kita bertanggung jawab juga atas pemasarannya, penjualannya dan lain-lain kayak gitu. Jadi bukan sulit sih, lebih keribet kali. Iya, jadi kayak tricky gitu ya, Tricky Mak. banget, bener. Nah, dari tadi yang udah dipelajari nih, ada nggak sih, Mak, pekerjaan impian gitu? Pengen jadi apa sih setelah lulus dari Unpad? Oke. Sebenarnya kalau nanya pekerjaan impian aku banyak. Tapi bukan banyak dalam artian kayak aku mau jadi apa juga boleh deh, enggak kayak gitu. Tapi kayak menyiapkannya tuh berjangka per 10 tahun gitu. Kayak 10 tahun pertama tuh aku pengen jadi budak korporat dulu, gak apa-apa deh. Oke. Aku pengen ngerasain dulu hidup stabil, stagnan gitu kan. Kayak gitu, kayak aku pengen kerja kantoran dulu deh 10 tahun pertama gitu nyampe. Oke, kalau gaji gue udah 3 digit nih, kayaknya aku bakal keluar. Terus ngapain tuh kalau keluar? Oke, habis itu setelah 10 tahun masa aku kerja di korporat, kayaknya aku pengen mulai untuk kayaknya antara sambil ngerintis bisnis waktu aku kerja ataupun aku bakal bikin bisnis aku sendiri kayak gitu sih. Kalau aku pengen punya perusahaan sendiri. Siapa sih yang gak pengen jadi bos sendiri gitu kan? Bener banget. Jadi kayak pas jadi budak korporat ibaratnya kita ngumpulin modal dulu. Bener banget. Terus kalau udah ada modalnya bikin usaha sendiri gitu ya, Kak Salma. Nah, tapi nih ngomong-ngomong soal budak korporat, Salma tuh pengennya yang kayak gimana sih suasana kerjanya gitu? Suasana kerja seperti apa, budaya kerja yang seperti apa nih yang menurut Salma ideal dan cocok nih kayak aku banget gitu? Oke, kira-kira budaya kerja seperti apa sih? Karena sekarang jujur banyak banget dan beragam banget ya budaya kerja di korporat tuh. Bahkan ada yang kayak udah deh gak apa, nggak di kantor juga, yang penting tugas selesai gitu kan, gaji ngalir. Tapi jujur aku lebih suka pengen kerja korporat yang benar-benar terjadwal gitu. Misalnya dari 9 to 5, dari jam 9 sampai jam 5 udah segitu aja. Sabtu minggunya libur kayak gitu. Kenapa aku pengen ada di punya budaya kerja seperti itu? Karena rasanya aku lebih bisa merencanakan kegiatan aku setelahnya gitu, bahwa setelah itu udah kegiatannya udah pasti bahwa aku bisa ngelakuin ini aja. Walaupun mungkin rasanya ada sebagian orang yang rasa terbatas akan jadwal tersebut, tapi untuk aku sendiri yang udah terbiasa untuk membuat jadwal per hari, per minggu, itu sangat membantu aku untuk merencanakan jadwal ke depannya gitu sih. Terus kayaknya aku bukan tipe orang yang suka weekendnya diganggu. Jadi mau quality time ya? Betul banget. Dan mungkin karena aku orang yang
aku sebenarnya mungkin kelihatannya aku talkatif terus kayak kelihatannya ekstrovert tapi sebetulnya aku introvert. Jadi aku benar-benar gak suka banget tiba-tiba weekend aku ada yang telepon itu kayak aku gak mau. Dan kalau takutnya tuh aku gak suka juga ada orang yang tiba-tiba ngacauin rencana aku. Misalnya aku udah punya janji nih, terus tiba-tiba ada telepon dari bos misalnya kayak kamu bisa kerjain ini gak sekarang, sebentar aja gitu, 15 menit, even 15 menit gue gak mau. Karena itu akan mengganggu waktu me time kamu Iya, gitu ya. rencana aku tuh jadi kayak ya pasti bakal keganggu. Oleh karena itu mungkin aku pengen punya budaya kerja yang kayak gitu-gitu. Mungkin di big company gitu, multinational company kan kayaknya iya sih. udah yang udah teratur ya. Benar banget, yang kayak perusahaannya mungkin udah umurnya udah ratusan tahun atau udah puluhan tahun kan kayak iya. gitu, Jadi dari perusahaan juga udah stabil, jam kerja karyawan juga baik gitu ya. Benar banget. Benar sih, aku juga setuju sama Kak Salma karena kita tidak ingin ada hustle culture. Bener banget. Nggak boleh ya guys, karena kita punya keluarga dan kita juga punya kehidupan sendiri. Iya, kayak gitu. Nah, terus nih Mak, kalau misalnya kamu mendirikan sebuah usaha, kamu pengen usaha kamu tuh akan jadi seperti apa sih? Oke. Kira-kira budaya kerja yang bakal aku bangun gitu buat usaha aku gitu. Aku bakal nge-lead perusahaan aku kemana? Jujur, perusahaan aku sih pengennya teratur banget. Kayak aku pengen bikin jadwal terlebih dahulu gitu, kerjanya tuh setiap hari Senin sampai Jumat aja. Lalu Sabtu Minggu bener-bener gak boleh ada yang aku pengen menerapin, gak boleh ada yang lembur gitu. Beres gak beres ya udah, kalau pulang kerjain aja gitu, kayak gitu. Tapi dalam artian kamu harus bertanggung jawab dengan hal tersebut gitu. Aku bukan tipe orang yang kerja bener-bener kayak tegas, keras gitu. Pokoknya kamu harus segini selesai, mau gak mau ya udah lembur aja kalau gak selesai. Enggak sama sekali, karena menurut aku balik lagi sefleksibel mungkin gitu loh, tapi dengan jadwal yang teratur juga. Lalu aku pengen bikin environment lingkungan si kerjanya tuh yang nyaman, yang terbuka, yang benar-benar transparan gitu. Dalam artinya kalau ada permasalahan apapun kamu masih bisa cerita sama aku kalau kamu masalah punya apapun itu deh, pokoknya benar-benar transparan itu. Dan juga aku pengen bikin budaya kerja yang kekeluargaan sih kalau kata aku. Tapi dalam artian kayak ini tuh keluarga enggak sama sekali. Tapi dalam artian kayak menjaga perasaan satu sama lain. Lalu juga kayak apa ya, kalau ada orang tuh benar-benar cerita aja dulu gitu, siapa tahu kita bisa saling membantu kayak gitu sih kalau aku. Oke, enak banget ya kalau kita kerja di perusahaannya Salma. Jadi gabung sama perusahaan. Iya, jadi kayak benar-benar dihargai kita sebagai manusia dan juga dihargai waktunya kita sebagai manusia juga gitu. Nah, tadi nih Kak Salma sempat ngobrolin soal work from anywhere lah ya. Benar. Nah, emang menurut Kak Salma sendiri gimana sih pandangan terkait work from home dan work from office gitu? Menurut kamu gimana? Jujur kayaknya work from home tuh menarik banget. Aduh, kenapa tuh menariknya? Menarik. Kalau pandemi, kenapa? Sebenarnya kayak aku tuh suka banget tuh, walaupun nih ya pandemi itu walaupun merugikan banyak hal gitu. Tapi kayak hal yang aku syukuri adalah work from home. Karena waktunya memang lebih fleksibel. Tapi tetap aja terjadwal gitu loh. Maksudnya kayak Senin sampai Jumat tetap kayak gitu. Nah, tapi mungkin work from anywhere ini nih yang nggak Senin sampai Jumat, kayak yang kayak jadi Sabtu Minggu lo masih kerja dan lain-lain. Sudut pandang aku sendiri sebenarnya, aku walaupun si work from home ini menarik, tapi aku benar-benar lebih suka atau mungkin aku bakal lebih prefer untuk work from office. Pertama kenapa tuh? Aku suka banget gitu kayak siap-siap buat datang ke suatu tempat tuh kayak kayak oke, semangat aku akan menjalani hari aku gitu. Kayak mau pakai baju apa nih hari ini gitu bener kan. Banget. Terus kayak aku tuh benar-benar menikmati banget perjalanan aku dari rumah atau ke tempat kerja aku, misalnya nanti kayak dari kosan ke kampus aja tuh aku benar-benar enjoy banget sambil dengerin lagu walaupun cuma jalan gitu kan. Deket, dan aku tuh kayak menikmati hal-hal tersebut gitu. Terus sampai kantor misalnya atau sampai ke kampus tuh kita berkomunikasi, berinteraksi langsung sama orang. Kita ngobrol langsung walaupun kayak hahi basa-basi kan aku kayak gak begitu jago, tapi kayak aku senang aja kita memperhatikan orang, lingkungan aku kayak gitu sih. Terus kerjaan aku tuh rasanya kalau work from office kayak ya udah mau gak mau ya udah ini saatnya aku bekerja gitu, jadi aku tahu. Sedangkan kalau work from home kayak ya udah masih bisa dilakuin nanti gitu, yang penting ada deadline-nya, yang penting selesai gitu kan. Tapi kalau hal tersebut tuh rasanya kayak gak teratur, kayak rasanya kayak aduh banyak banget ada yang harus aku kerjain gitu. Bener banget, jadinya kayak
beda vibes-nya berarti nggak sih Ma? Benar, Jadi kalau benar. misalnya kita di kantor kayak kita udah bisa memposisikan diri kita bahwa kita harus bekerja. Yap. Tapi kalau misalnya di rumah itu kayaknya aku masih bisa Netflix-an dulu misalnya, Iya, atau benar kayak banget. bangun jam 9 masih nggak apa-apa gitu. Jadi Hmm. lebih ke menunda pekerjaan dan tidak efisien ya Iya, Ma ya benar waktunya banget. gitu. Nah, karena kamu lebih prefer work from From office, kamu tuh pengen fasilitas kantor yang kayak apa sih? Kayak misalnya ada free makan siang atau ada antar jemput dari rumah ke kantor atau gimana nih Ma? Enak banget ya kayak kalau di Sih. jujur fasilitas kantor yang aku impikan dan aku dambakan selama ini kayaknya apa ya? Apa tuh Ma? Hmm. Mungkin free MacBook setiap pegawai. Ya gitu. Oh my god. Di provide kebutuhan, aku pengen Oke. banget kebutuhan, maksudnya kebutuhan si kerja aku tuh dilengkapi, entah itu dari device, dari makan. Aku pun pengen makan siang sih, tapi walaupun agak bosan, tapi kayak yaudah aku tuh pengen dia aturin gitu, kayak oh yaudah lo nggak perlu mikir mau makan apa ya, karena sekarang tuh aku di kampus aja suka mikir aduh makan apa ya, selalu kebingungan kan kalau Iya. disediain makannya kayak oh ya udah gitu. Terus habis itu pengen ada fasilitas Apa tuh? antar jemput sih kayaknya seru ya. Oh, Tapi iya. tapi kayaknya naik kendaraan umum juga gak apa sih. Mhm. Jadi itu poin nanti. Tapi kalau untuk kayak ada gym di kantor, ada PS kayaknya nggak perlu banget sih kalau Iya kata sih, aku. karena kan kayak kantor tuh tempat kita kerja nggak sih, bukan Benar. untuk tempat kita refreshing gitu ya. Benar. Oke, jadi yang penting dari Salma tuh adalah perusahaan bisa menyediakan apa kebutuhan kita. Benar. Dan terutama makan, karena memilih makan adalah hal yang membingungkan. bener banget. Oh dan ini deh fasilitasnya kayaknya pengen asuransi full kayak Oke. karena seperti yang kita ketahui bahwa dan asuransinya bisa diklaim di mana aja. Oh iya sih kayak, Dan langsung iya bener. tanpa nunggu dulu kayaknya gitu, kayak soalnya nih seperti yang kita ketahui bahwa oke, kita klaim asuransi tapi tetap aja kita harusnya ngalamin dulu. Iya bener banget, nunggunya suka lama nggak sih? Iya gitu ya, bener juga sih, asuransi tuh jadi hal penting juga hal ya. mana hal yang urgensinya penting banget gitu. Iya, karena kita nggak tahu kita bakal kenapa atau kita nggak tahu ada hal apa yang Iya. terjadi saat kita bekerja atau di kemudian hari kayak gitu. Betul. Wah, berarti benar-benar seru banget ya guys. Kita kali ini ngobrol sama Kak Salma, sharing apa sih Kak Salma mau jadi apa dan apa yang menurut Kak Salma penting dari pekerjaan. Nah, itu tadi guys obrolan kita seputar dunia pekerjaan dan juga dari prodi kita bisnis logistik. Nah, sekian dari aku Natabita dan temen aku. Salma Yesa Putri. Kami pamit undur diri. Bye. Terima kasih. Makasih.